Halo, selamat pagi semuanya teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan kita dalam mata kuliah Kapital Selekta IPA, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang investigasi timbulan sampah. Yang dimana di sini kita beranggotakan Sofyaningrum, Ulia Khorenisa, kemudian Aziza Firdaus Aprilia, Siva Putri Hidayat, Siti Fatimah, Hidarayan Juwono, dan saya sendiri Ahmad Nur Musafa. Dengan nama tim investasi yaitu Metana, kemudian ketua dari tim investigasi yaitu Hidarayan Juwono. Dalam tujuan investigasi pada kali ini tentunya dalam laju timbulan sampah bertujuan yang pertama mengidentifikasi jenis sampah berdasarkan suatu klasifikasi. Kemudian yang kedua itu menganalisis besar timbulan sampah. Yang ketiga menganalisis laju timbulan sampah. Baik, kemudian alat dan bahan investigasi laju timbulan sampah. Alat, kantong plastik, timbangan bahan sampah. Selanjutnya adalah dasar teori dari investigasi timbulan sampah. Jadi perlu kita ketahui bahwa sampah merupakan bahan buangan padat ataupun semi padat yang dihasilkan dari aktivitas manusia ataupun hewan. Baik itu berupa akumulasi dan pencampuran dari kegiatan pertanian, industri, dan juga sampah mineral. Lalu menurut Azwar mengemukakan bahwa pengelolaan sampah adalah perlakuan terhadap sampah yang bertujuan menghilangkan atau memperkecil masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Ditambahi menurut Raharjo, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah adalah masalah estetika, faktor penyakit, dan timbulnya pencemaran air tanah. Adapun menurut Thomas menambahkan bahwa pengelolaan sampah itu, masalah yang ditimbulkan pada pengelolaan sampah itu disebabkan oleh banyaknya pewadahan, pengumpulan, dan pembuangan sampah yang menyebabkan timbulnya polusi dan penurunan kualitas lingkungan. Maka dari itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dijelaskan bahwa data yang dibutuhkan untuk merancang suatu sistem pengelolaan persampahan adalah data timbulan, lalu komposisi dan karakteristik. Lalu ditambahi oleh Damanhuri dan Padmi, dari ketiga hal tersebut, yaitu data timbulan, komposisi, dan karakteristik. Jika ketiga hal tersebut sudah ada, maka penyusunan sistem pengelolaan persampahan yang meliputi perhitungan kebutuhan akan sarana dan sarana persampahan serta cara penanganan sampah akan lebih cepat sasaran. Perlu kita ketahui juga, timbulan sampah merupakan volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu. Atau bisa dijelaskan secara singkatnya, timbulan sampah merupakan sampah-sampah yang dihasilkan dari sumber sampah yang lain. Lalu timbulan sampah sangat diperlukan untuk menentukan dan mendesain peralatan yang digunakan dalam transportasi sampah, fasilitas recovery material, dan fasilitas lokasi pembuangan akhir sampah. Dasar teori selanjutnya yaitu menurut SNI atau Standar Nasional Indonesia nomor 192452 tahun 2022 tentang definisi dari timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun per kapita, perharinya, atau per luas bangunan atau perpanjang jalan. Nah,
Besaran sistem yang digunakan angka timbulan sampah menurut SNI nomor 3964 tahun 1994, yaitu yang pertama, satuan timbulan sampah Kota Sedang 2,75 sampai 3,25. Yang kedua yaitu satuan timbulan sampah Kota Kecil atau 2,5 sampai 2,75. Nah, standar timbulan sampah atau biasa disebut juga dengan spesifikasi timbulan sampah itu adalah standar hasil timbulan sampah yang diproduksi oleh sumber sampah. Standar ini disusun oleh Badan Standar Nasional dengan maksud untuk memberikan kriteria perencanaan persampahan di kota kecil maupun sedang di Indonesia. Nah, adapun yang dimaksud dengan kota kecil dan kota sedang menurut SNI nomor 193983 tahun 1995, yaitu yang pertama, kota kecil yaitu kota yang memiliki jumlah penduduk kurang dari 100.000 jiwa. Nah, yang kedua, kota sedang kota yang memiliki jumlah penduduk berkiraan itu 100.000 dan 500.000 jiwa. Kalau kota besar itu memiliki penduduk lebih dari 500.000 jiwa. Kemungkinan sebagian besar penduduk Indonesia itu semakin bertambah dan pemerintah itu harusnya sadar akan permasalahan sampah yang kian meningkat. Kemudian ini tabel ini menunjukkan proporsi pelayanan sampah yang ada di Indonesia, yaitu ada Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, kemudian ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian total penduduk jiwa dari keseluruhan pulau ini yaitu 232,7 juta jiwa. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai data hasil investigasi beserta dengan analisisnya. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa tujuan dari investigasi ini yang pertama itu untuk mengetahui sampah berdasarkan klasifikasinya. Yang di sini itu ada 3, ada sampah jenis organik, kemudian anorganik, dan sampah B3. Sampah organik sendiri itu merupakan sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Biasanya itu mudah membusuk dan dapat diuraikan. Kemudian yang kedua itu sampah anorganik, itu berasal dari zat penyusunnya itu berasal dari senyawa non-organik. Kemudian sampah B3 itu sampah yang dikenal berbahaya dan beracun. Biasanya juga korosif, kemudian reaktif, kemudian mudah meledak, dan tentunya itu berbahaya bagi lingkungan. Nah, untuk hari pertama itu, untuk sampah organik diperoleh, yang pertama itu daun, kemudian ada ranting pohon, dan sisa sayuran. Untuk sampah anorganik itu, yang pertama ada kertas sintetis, kemudian ada botol plastik, mika, styrofoam, kemasan plastik, kawat, dan paku. Kemudian untuk sampah B3 itu ada baterai dan lampu. Nah, untuk besar timbulan sampahnya itu untuk sampah organik sebesar 1,5 kg, sampah anorganik 2 kg, dan sampah B3 0,7 kg. Sehingga jumlah massa dari sampah pada hari pertama itu sebesar 4,2 kg. Kemudian untuk hari kedua, untuk sampah organik itu diperoleh daun, ranting pohon, dan sisa sayuran. Kemudian untuk sampah anorganik itu ada kantong plastik, kemasan plastik, kain, dan kaleng minum. Kemudian ada sampah B3 itu ada botol cairan pembersih. Nah, di sini jumlah atau besarnya timbulan sampah itu untuk pertama sampah organik sebesar 1 kg, sampah anorganik itu sebesar 1 kg sama, jadi di sini. Kemudian ada sampah B3 sebesar 0,1 kg dengan jumlah total masanya 2,1 kg. Kemudian kita masuk ke analisis datanya. Yang pertama besar timbulan sampah. Jadi seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk hari pertama itu sebesar 4,2 kg dengan rincian seperti pada tabel. Kemudian untuk persentasenya itu untuk sampah organik
sebesar 35,7%, sampah anorganik 47,6%, dan sampah B3 16,7%. Jika digambarkan dalam diagram lingkaran itu menjadi seperti ini. Jadi yang warna merah itu sampah anorganik, yang warna biru itu sampah organik, dan yang warna abu-abu ini sampah B3. Jika kita lihat dari diagram lingkaran ini, sampah anorganik itu mendominasi. Jadi sampah anorganik itu lebih banyak, diikuti dengan sampah organik dan sampah B3. Selanjutnya untuk hari kedua, itu besar timbulan sampahnya sebesar 2,1 kg. Dengan rincian masing-masing itu seperti pada tabel ini. Dan persentasenya untuk sampah organik sendiri 47,6%, kemudian sampah anorganik 47,6% sama, dan sampah B3 4,6%. Nah, ketika digambarkan dalam diagram lingkaran itu seperti ini. Jadi untuk sampah anorganik itu 47,6% sama dengan sampah organik. Dan untuk sampah B3-nya itu 4,8%. Kemudian kita masuki ke laju timbulan sampah. Nah, laju timbulan sampah itu diperoleh dengan membagi massa dengan waktu. Ini laju timbulan sampah selama 2 hari. Jadi selama 2 hari itu ada berapa jenis sampah, ada berapa sampah yang dihasilkan, baik itu organik, anorganik maupun B3. Untuk yang pertama itu sampah organik sebesar 2,5 kg. Ini selama 2 hari ya. Kemudian dibagi dengan waktunya selama 2 hari, maka diperoleh laju timbulan sampahnya itu sebesar 1,25 kg per hari. Ini. Dengan persentase 39,7%. Dilanjutkan dengan sampah anorganik. Yang kedua diperoleh hasilnya itu 1,5 kg per hari. Dengan persentase 47,6%. Kemudian dilanjutkan dengan sampah B3, itu diperoleh, untuk laju timbulan sampahnya diperoleh sebesar 0,4 kg per hari. Dengan persentasenya itu 12,7%. Nah, untuk jumlah massa dari semua sampah, baik itu organik, anorganik maupun B3, selama 2 hari itu diperoleh 6,3 kg. Dengan laju timbunan sampah itu sebesar total ya, laju timbunan sampah total itu sebesar 3,15 kg per hari. Jika digambarkan dalam diagram lingkaran itu tampak seperti ini. Jadi sampah anorganik itu 47,6%, sampah organik 39,7%, dan sampah B3 itu 12,7%. Jadi selama 2 hari ini kita ketahui bahwa di sini sampah anorganik itu mendominasi, diikuti dengan sampah organik dan sampah B3. Nah, kesimpulannya yaitu kita dapat mengetahui sampah berdasarkan kualifikasinya dari identifikasi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, anorganik, dan juga sampah B3. Yang kedua, kita juga mengetahui besar timbulan sampah yang dihasilkan selama 2 hari dari sampah organik, yaitu sebesar 2,5 kg, sampah anorganik sebesar 3 kg, dan juga sampah B3 itu 0,8 kg. Jadi jumlah sampah itu menjadi 6,3 kg. Nah, yang ketiga, kita dapat mengetahui laju timbul sampah yang dihasilkan selama 2 hari dari sampah organik itu sebesar 1,25 kg per hari, sampah anorganik itu 1,5 kg per hari, dan sampah B3 itu 0,4 kg per hari. Jadi jumlah laju timbul sampah itu 3,15 kg per hari.